saya lihat lebih ke justru mungkin Persib kurang licik ya. Apakah ini tidak termasuk pemborosan atau hanya menguntungkan untuk PT LIB dan PSSI? Mindset pemain kalau ke Bali mungkin ada pertandingannya 100%. Nah, sisanya kan liburan. Nah, kalau bisa ya pertandingan aja dulu liburan. Oh, iya. Tapi Mang Gusdul, kalau di Bali percaya ke orang Persib mau menang. Persib lolos mau ke final? Kamu akan dijawab. Saat dijawab, kita ketemu lagi di Ngoper ngomongin Persib 2024 support by Super Talk. Ini rasanya super. Mantap. Sudah ada Mang Eko dan Kang Eka. Jadi sebentar, buat teman-teman yang di rumah ada 5 hadiah buat 5 pemenang sebesar 100.000. Caranya gampang, follow Instagramnya supermomen.id. Jadi hadiah janggu lala jadi mah. Pantengin terus pokoknya. Bisa apal gitu di dirinya ya. Mang Eko. Kuma. Jadi layak tuh. Kang Eka, silahkan boleh dijawab siapa dulu Persib ke final. Ya layak atuh Mang Gusdul. Jadi kan simple ya. Syarat ini karena beda format kompetisi ya. Kalau dulu mah kan juara akhir musim otomatis juara liga kan, sekarang enggak. Tapi kalau misalkan disebut layak, ya layak atuh. Karena kan syarat kalau klub itu mau merajai Liga Indonesia kan simple. Duit kudu boga ya. Duit kudu boga. Sok eueuh sejarahna klub nu juara Liga Indonesia dananya pas-pasan itu nggak pernah ada ya. Kalau zaman dulu kan kuatnya lewat APBD, nah sekarang lewat sponsor gitu. Coba telusuri ya. Dari dana semua pasti kuat. Termasuk Bayangkara, dia dari instansi yang dananya juga kuat gitu ya. Nah, jadi bukan masalah kunaon duit. Jadi dipakai buat nyogok lah, ente duitnya keur beli pemain halus kan pemain halusnya mahal. Jadi ada salah satu Persib punya uang untuk beli pemain-pemain bagus. Kalau kita lihat rata-rata pemain Persib itu kan grade A untuk nasional ya. Gitu. Kang Eka. Ya, saya lebih ke teknis mungkin ya. Oke. Secara materi pemain kan memang tadi disebutkan grade A gitu. Jadi ya layak lah untuk lolos. Layaknya. Jadi grade A++ banget. Nah, katakan layak. Nah, lamun misalkan tuh lolos, faktor naon tah kira-kira? Kan ada mesti nyatakan lolos. Lawan apa geus pasti kan lawan Bali. Kira-kira tah. Kan sementara di liga ayeuna Borneo merajai. Ya. Secara tidak langsung kita harus mengakui Borneo ada di atas kita, ada di atas Persib. Ya. Nah, kumaha Kang Eka? Nanti kan ketemunya bukan Borneo kan? Bukan Borneo. Bukan Borneo kan? Kemungkinan mungkin Bali ya? Bali. Kemungkinan Bali. Ya kalau saya lihat sih walaupun mungkin secara head to head juga Persib belum pernah menang ya sama Bali, tapi akan berbeda situasinya ketika ada fase kayak semifinal atau final gitu. Cek Mang Eko. Iya, jadi masalah harusnya Borneo nih yang juara di atas. Tapi kan ini kan beda. Jangan-jangan ya, kalau misalkan sistemnya kayak dulu nih, juara langsung, kan kita nggak tahu ya yang ada di pikiran pelatih. Jangan-jangan Bojan Hodak ini ketika tahu cara juara itu nggak harus urutan pertama, dia ngerem ya. Karena kan kalau main kompetisi ini kan ibaratnya main endurance ya, daya tahan. Ketika posisi 4 besar aja cukup buat peluang jadi juara ya, nggak harus juara pertama. Jangan-jangan nih ada hasil-hasil yang kemarin bobotoh kecewa, ngarambek naon, itu sebetulnya udah diperhitungkan sama Hodak kan. Bobotoh naon supporter pokoknya mah lolos juara gitu kan. Berarti kapinal mah gitu kan sementara tadi secara teknik, secara head to head bikin ripunya. Ini kalau masalah ke final atau enggak kan kita harus ngomongin dulu ini lawan berikutnya Bali ya. Nah, ada rekor yang menyakitkan sebetulnya nih. Lawan Bali ini kan kita 10 pertandingan terakhir belum pernah menang ya. Sedangkan itu harus jadi perhatian tuh. 10 kali belum pernah menang. Terus dari materi pemain juga Bali sama Persib ini kan sebetulnya nggak beda jauh ya, nggak beda jauh. Lalu dari pelatih juga sama-sama punya reputasi. Bahkan Teko ini pelatihnya Bali ini ya, ini lebih pengalaman di Liga Indonesia. Nah makanya kalau nanti jadi hasil itu ditentukan ya, bukan dari hasil pertandingan di Bali nih, bukan di Bali. Nanti saya pikir hasil yang menentukan adalah ketika Persib menjamu Bali di laga kedua. Dan sialnya Persib itu
lumayan sering juga kalah dari Bali United. Ya, benar. Gitu. Oke, Kang Eko setuju nggak sama Di kandang ya, sama- maksudnya di kandang ya, eleh di kandang. Iya, setuju. bisa lebih ini terperinci gitu kan? Ya kalau saya lihat di beberapa pertandingan mungkin Persib selalu kedodoran kalau melawan Bali gitu. Tapi dengan kondisinya yang tadi saya sebutkan bahwa ini kalau kita bicara semifinal kan ada banyak faktor di situ. Ya, saya pikir mentalitas akan menentukan faktor itu. Mentalitas. Oke, berarti yang mental tidak hanya teknik yang cukup, Ya. tapi mental juga harus kuat ya. Iya, iya. Oke, Kang Eka, Mang Eko, Kumaha. nih karena liga sekarang itu sudah berbeda, tapi biar kita lebih tahu, saya sudah punya neneng fakta. Aduh. Neneng fakta. Bagus dulu. Yo, Beli lilin ke Brunei. Ade. Naik genting ketiban bata. Ade. Kenalin nih, Mei si neneng fakta. Asik. Mang Eko, Mang Gus dulu aja bosannya. Mang Eko. Jadi Mei punya fakta nih. Katakan pada aku, men. Asik. Iya. Jadi format Liga 1 tuh terbagi menjadi 2. Nah, yang pertama tuh fase regular series. Nah, untuk yang pertama tuh satu putaran penuh yang mempersatukan para peserta secara home and away. Kalau untuk yang kedua tuh fase championship series ya. Jadi itu tuh diambil dari 4 tim teratas dari regular series. Ya, dari regular series. Jadi langsung masuk ke semifinal. Jadi peringkat 1 tuh bakal dilawan oleh peringkat 4, untuk peringkat 2 lawan Tilu. peringkat 3 kayak gitu. Jadi untuk yang menang tuh juara. Jadi memperebutkan juara 1 untuk yang menang. Kalau untuk yang kalah tuh memperebutkan juara yang ketiga gitu. Ya. Berarti Jadi mah semi turnamen, Mang. Jadi liga plus Betul. semi turnamen ya. Lanjut, ya, Mei. ya, nah untuk ada fakta unik lagi, patah-patah. Jadi ada fakta unik Mana juga. masalah lagi dah anggar alus dah naon sok. Tenang. Coba naik masalahnya. Jadi nih, yang kedua ada fakta unik ya. Apa Jadi, tuh, Mei? pada babak reguler tuh Persib selalu keluar sebagai runner up. Oh. Ya. Jadi yang pertama tuh tahun 1994 Persib tuh selalu di bawah Pelita Jaya. Nah, untuk yang 2014 Persib di bawahnya Arema FC. Numernya sama tahun 84 mana can lahir kan? Mama, Oh, mama. Dari mamanya. Mamanya ada ikut nggak? ada dong. Ada dong. Nah, Lanjut, Mei. untuk tahun 2024 tuh Persib runner up di bawahnya Borneo FC. Oh. Iya, Borneo FC. Dan musim ini tuh Persib satu-satunya tim perserikatan yang lolos ke championship apa tadi tuh series. Iya, begitu Mang Gusdur, Mang Siap, Eko, Mei. Mang Eka. Atur, Iya. Oke, terima kasih Neneng Sama-sama. Fakta. Ini buat Neneng Fakta ada pertanyaan nggak buat Mang Eko sama Kang Eka? Ya pasti ada tuh kalau mau ada Mang Eka main. Mama ini. Jadi Persib tuh kan sekarang masuk ke semifinal ya. Pastinya ya pasti udah juara gitu kan ya. Itu tuh masuk ke faktor hoki nggak sih? Soalnya kan kalau dilihat dari putaran nih ya, Borneo FC udah juara. Udah juara. Gitu. Oke, Mei, terima Ya, kasih. sama-sama. Nanti Kang Eka sama Kang Eko yang jawab ya. Boleh, makasih. Ditinggal dulu ya. Nih, Kang Eka, kan liga sekarang ini berbeda nih. Ya, biasanya kalau liga itu kan peringkat pertama udah juara. Ya. Kalau sekarang kan ada semifinal sama final. Ya. Nah, kumaha menanggapi hal seperti ini? Layak nggak disebut liga itu? Ya nggak tahu ya, tapi kalau misalkan apa namanya kayak tidak ada itu sebenarnya kalau format liga itu maksudnya tergantung FIFA atau gimana? Kalau misalkan memang tidak ada masalah dari FIFA sih ya sah-sah aja Bisa. format seperti ini karena sekarang tuh di kelompok usia juga formatnya sama.
Formasi seperti itu. Sama. Menurut Kang Eka sendiri sebagai pemain profesional, apakah ini udah aturan FIFA atau enggak? Kira-kira ini. Kan Kang Eka secara tidak langsung pelatih juga. Iya. Iya, kalau saya lihat sih ya kita kan aja gitu. bandingin sama liga-liga luar aja. Kalau liga luar nggak ada. Iya, maksudnya idealnya ya kayak liga luar aja. Seharusnya seperti itu. Ya. Oke, Mang Eko. Ya, jadi simple sih. Ketika juara Liga Indonesia diakui bisa berkompetisi di Asia, nanti pemenangnya yaitu berarti sesuai dengan yang FIFA kendaki. Regulasi Kan FIFA. kalau masalah final 2 wilayah atau apa kan di Brazil masih begitu. Di Brazil Kalau nggak salah ya, saya nggak tahu kalau mereka juga jadi satu wilayah. Ini kan intinya sah aja, juara dengan sistem seperti ini sah. Terus kalau kita lihat sejarah, Persib itu selalu juara Liga Indonesia dengan final-finalan gini. Bahasa di Palembang kita final, bahasa Liga Hiji kita final. Cuma itu persepsi aja publik, layak nggak disebut juara sejati? Karena juara sejati mah pasti tetap gede-gede poin. Makanya selama ini orang tuh menganggap juara sejati mah Persik Kediri karena mereka beberapa kali juara liga dengan poin yang sangat jauh meninggalkan lawan-lawan. Persik Kediri nu baheula ya, lain. Oke. Nah, Nu baheula. menarik obrolan tuh. Karena apa? Sekarang format semifinal dan final. Secara tidak langsung klub-klub juga harus menyediakan finansial lebih. Bahkan kontrak pemain juga mungkin yang biasanya durasinya sudah habis harus diperpanjang lagi kan. Otomatis keluar lagi kan. Nah, apakah ini tidak termasuk pemborosan atau hanya menguntungkan untuk PT LIB dan PSSI? Didinya sangat kritis Bang ya. Itu mah Kang Eko. Coba tolong dijawab lah. Ya kalau saya lihat sih kalau di Indonesia ya memang lebih cocok ada kayak Final gitu. Finalan. Kayaknya lebih ini maksudnya lebih apa ya? Euforia ya. Euforiana beda gitu. Beda. Ayo cek main kok. Iya, betul. Jadi kita tuh bisa memetakan kan Persib itu dari sejarah ya selalu juara itu Mang Gusdul ketika ada format final ya. Waktu tahun 94-95 Liga pertama final lawan Petrokimia. Terus 2014 juga final ya lawan Persipura. Nah, akhirnya konsep final itu dari sejarah. Tapi sebetulnya itu nggak bisa jadikan pegangan kan kekuatannya berbeda ya, kekuatan berbeda. Tapi yang menarik adalah bahwa konsep final-finalan ini tadi kan Mang Gusdul ngomong ini akal-akalan. Ini bukan akal-akalan tapi strategi mungkin. Strategi kan namanya dari PSSI, dari PT Liga. Strategi kan tadi kan tujuannya apakah ingin meraih uang? Ya iya atau pingin. Tapi kan ini caranya cara yang benar dan tidak menyalahi aturan FIFA gitu. Jadi saya pikir ini hal yang sangat logis, yang oke. Bahkan klub-klub ya bisa berstrategi itu, berstrategi. Tadi kata Mei kan, mana sih yang fakta teh? Terus nih kan sama mamahnya soalnya. Iya kata Mei kan apakah Persib hoki? Ya enggak tuh. Lamun hoki mah nya, lamun poinna pas-pasan terus bersaing dengan peringkat 5. Ini mah kan runner up. Ya nggak hoki ya. Kalau runner up berarti sudah teruji. Nah, sekarang kan sudah pasti nih lawannya Bali United di semifinal. Sementara secara fakta Bali United itu adalah klub yang susah ditaklukkan oleh Persib kan. Tapi kita tanya dulu langsung ke Neneng Fakta. Mana, Neng? Mang Eko. Kuma. Abis disisirikan semuanya panggil lo ya. Oh iya tuh. Boleh. Mang Gusdul. Ya. Neneng Fakta kembali lagi. Oke, punya apa nih? Punya fakta lagi dong. Oke, Ya. mantap. Nih, jadi Mei itu punya fakta kalau Persib tuh ternyata pertandingan lawan Bali United itu belum pernah menang ya. 10 pertandingan terakhir tuh. Betul. Ya kan? Nah, dari 10 pertandingan terakhir tuh seri 6 kali ya. Seri 6 kali dan kalah tuh 4 kali. Nah, malah 3 kali tuh kekalahan kemarin mainnya di Bandung kan? Ya, di Bandung. Terus tambah lagi fakta pertandingan versus Borneo. Ya, lawan versus Borneo ya. Tapi Mei itu nggak pernah khawatir karena Mei juga punya fakta 4 angka. No. Angka 4 ya, Mei ya? Iya, jadi Persib tuh selalu menang tuh di ujungnya angka 4. Oh. Seperti tahun 1994, terus tahun 2014. Nah, pasti di tahun 2024 tuh juara. Main kayak Papang Ide jeung urang 2004 ya. Kayak ngomongkeun dia oke. Boleh. Oke. Ya pasti juara gitu ya. Ya, lanjut Mei. Kalau fakta uknik.
Fakta unik lainnya tuh kalau sampai final ya Persib tuh udah nggak pernah kalah ya. Kalau udah kemana sih ke final ya? Ke final. Udah pasti menang gitu ya. Oke, Mei, hade pisan informasinya hatur nuhun pisan nih ya. Sama-sama. Balik lagi nih. Balik ke Mama. Boleh. Oke, itu Mama udah Oke, Kang Eka, Mang Eko, itu tadi fakta-fakta dari Neneng Fakta ya. Kira-kira Mang Eko, sarang Kang Eka setuju nggak apa yang tadi? satu udah fakta. Fakta, istilahnya teman. Oke, fakta menarik nih. Jadi fakta menarik itu Persib itu selalu kesulitan ketika menghadapi Bali United dan can pernah menang nepikeun ka ayeuna. Naon sih nu nyeun eta can pernah menang padahal dari kualitas pemain meureunnya Persib lebih unggul. Ya, pembinaan naon-naon lah. Supporter lebih loba cek Kang Eka heula. Secara teknik nih, Ya, secara teknik. enggak sih, saya lihat lebih ke justru mungkin Persib kurang liciknya teman-teman. Kurang licik. Anjir. Berarti setuju dengan permainan licik. Bukan. Oh, bukan. Dia sih setuju gitu. Dalam artian kan ada trik-trik pemain ya biasanya yang apa itu ganggu pemain lawan ya. Entah itu kakak merah atau gitu ya, tapi pokoknya dalam pertandingan itu sah-sah aja seperti itu. Ketika sedang bertanding. Ketika sedang bertanding. Besok iya kalau baheula pas main. Pagi. Ya, pancing-pancing emosi lawan kan itu kan boleh-boleh aja. Boleh ya, sah-sah aja gitu ya. Kalau saya lihat sih dari situ. Jadi Persib itu boga eta gitu ya? Iya. Oke. Mantap lah ke pemain Persib kudu licik. Karena maksudnya kalau secara teknis kan kita istilahnya oke, belum pernah menang. Kita draw ya, artinya berimbang secara teknis gitu. Berimbang kan. Kalah juga mungkin ya 1-0 gitu ya, nggak sampai banyak golnya. Artinya ya itu tadi faktor itu aja tuh. Faktor-faktor itu aja yang harus diterapkan di Persib ya. Iya. Karena secara kualitas banyak jauh beda. Iya, jauh beda. Oke, Kang Eka, tadi Kang Eka mengatakan kudu licik. Iya. Kang Eka sendiri pernah nggak melakukan hal licik ketika sedang di lapangan gitu ke pemain lawan? Moet, nyiwit. Ya kalau yang gitu-gitu mah pernah. Kalau yang gitu. Atau ngaharewos gitu. Mana anjir tuh. pernah ya gitu-gitu. Oke, boleh disebutkan? Oh jangan. Berarti Kang Eka pernah ya? Pernah melakukan. Pernah sok. Cik, kumaha. Iya. Karena bisa diturutan ke pemain pengalaman Bali, diturutan. Ya licik-licik biasa sih. Licik-licik biasa. Kayak kalau misalkan mungkin ngomong kasar. Oh gitu. Atau ya tadi ngebit ngikut dan lain-lain. Gitu. Pasti ya itu ya. Ya. Oke. Berarti Kang Eka pernah ya pokoknya. Pernah ya. Mungkin nggak ganggu mental ya. Tadi penting koin di foto, koin benjekeun ke pamajikan mana. Oh, eta langsung terfokus eta. Terfokus. Oke, cek Mang Eko. Oke. Iya, tadi yang Mang Gustul sebutkan, kalau tentang materi ya, kualitas pemain, saya pikir Persib nggak selalu unggul dalam beberapa musim itu ya. Malah Bali United tuh ya lebih unggul karena kan kita meyakini kalau dari masalah duit ya, kemampuan Persib sama Bali kan nggak jauh beda ya untuk membeli pemain-pemain bagus gitu. Bahkan beberapa musim itu malah Bali tuh kebagian pemain-pemain asing yang halus. Ari Persib kadang-kadang sok apesnya. Pas putaran hiji kabagian udah butut, kayak karek menang halus putaran kedua. Nah, kalau Bali itu enggak. Beberapa kali kita lihat dari putaran 1 mereka dapat yang bagus. Nah, terus tadi tentang supporter Mang Gusdul menganggap bahwa supporter kita itu jadi nilai plus. Jangan lupa loh. Itu kadang-kadang jadi bumerang. Justru Bali yang ibaratnya nggak punya supporter ya, supporternya juga baru-baru kemarin, itu mereka bisa main enjoy. Ini kan masalah kalau kualitas sama bagus, berarti kan masalah mental. Nah, supporter itu kalau di kita bisa jadikan beban. Apalagi kalau lihat fakta, Tineng Fakta tadi, itu 3 kali pertandingan tuh Persib kalah di kandang sendiri loh.
itu berarti ada apa? Something wrong Oke. kan? Iya, main didukung supporter malah kalah, berarti kan itu tekanan bisa jadi malah ke Persib, sedangkan Bali United enjoy gitu kan. Nah, ini satu lagi Kang Eka. Perlu nggak sih faktor non teknis gitu? Iya. Kalau dulu saya dengar kan faktor non teknis ada kumaha we ngaharewas ka wasit teh berenang gitu kan ya. Nah, aya permainan gitu. Penting nggak itu? Perlu nggak biar bisa mengalahkan lawan gitu? Sebagai pemain profesional nih. Jawaban sebagai pemain profesional. Pemain profesional, ya. Oke. Pasti itu selalu ada, tapi kita kan nggak tahu. Iya, iya. Loading mikir. Kalau nggak jadi pemain aktif ngomongkan, Oke. itu ya karena ya masih ingin melatih timnas. Jadi yang ke PSSI nyarekan orang. Aing di backlist. Lagi Enggak, nilai sih lebih ke, kalau saya sih lebih ke apa namanya? Ya udah mampu tuh makan begitu kayak Persib kayak Mampu. gitu. Iya. Wah, ini jawaban yang Atlet bijaksana, bijaksana. Nggak mau disudutkan. Oke, pada tahun 2018 pernah menghadapi Bali. Waktu itu draw 1-1 ya. Bareng Kang Supardi, Iya. Stefano Lillipali. Wih. Emang pohonnya gimana tuh? Mana ya? Yang mana kan nggak ada didinya. Iya, iya betul. Banyak pemain tuh ingat. Oh, udah ribuan pertandingan. Nah, 2 hari. Nah, kumaha sih caranya bisa supaya bisa ngalahkeun Bali sebagai pemain selain nu tadi. Nah, iya banyak kamari karek ngobrol. Jadi ada beberapa triki-triki sana. Kalau misalkan ada pemain Persib yang memang berbahaya, itu disuruh matikan tuh pemain itu. Matikan di pressing gitu. Beda, lain kieu. Tapi kieu, ieu mah produserna ngacol dah. Da ka mah lain kieu, bener kieu. Kan 2018 kan kita di Persib, di Bali. Iya, iya. Di Persib kan. Jadi suruh dimatikan tuh Pemain-pemain yang sekiranya paling menonjol di yang lawan. paling menonjol Di tim lawan. Oh, di tim Persib. Di tim Persib. Maksudnya ini mah info dari luar nih. Oke. Kalau pengalaman kemarin lawan Bali, ya normal-normal aja. Normal-normal. Betul, ya. Oke, instruksi itu emang selalu ada dari pelatih, matikan si ini gitu. Ada. Ada. Biasanya. Biasanya ada. Ya, tapi nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau dulu masih mang. Jadi mungkin kalau sekarang lebih ke sama sistem ya. Iya. Biasanya organisasi bertahan Tadi- seperti apa gitu. Gitu. Tapi kalau dulu mah masih ada tuh matikan beberapa pemain kuncinya gitu. Ke Persib. Oke, nih Bang Eko, kan secara tidak langsung Bali dengan Persib bisa dikatakan adik kakak, di mana secara sponsor juga hampir sama, kepemilikan juga mungkin semua orang juga pada tahu. Gimana nih Cek Bang Eko? Ya itu kan faktor ini ya, faktor di luar lapang. Tapi saya pikir keduanya pasti akan ingin sebisa mungkin. Saya pernah ketemu tuh sama investor terakhir saya ketemu Pak Yabes Tanuri malah waktu di Bali ya. Jadi walaupun Persib itu identik dengan Bali United dalam banyak hal, tapi sebetulnya mereka cukup sportif lah. Sportif. Jadi nggak ada tuh tuduhan-tuduhan yang wah bisa main mata apa enggak. Itu percaya sama saya. Nah tapi tadi yang menarik kata Kang Eka, kan instruksi dari tim luar matiin beberapa pemain Persib yang berpengaruh. Ya. Nah kalau misalkan instruksi dari si Teco itu ya, Stefano Guvara itu seperti itu, saya yakin itu nggak akan berhasil. Ingat Mang Gusdul, kalau musim-musim kemarin Persib itu sangat bergantung sama 1-2 pemain ya. Kalau satu mati udah repot. Nah sekarang mah enggak. Misalkan ya, kalau Bali mau matiin si David Silva, nggak bisa dia. Pasti Ciro sama lainnya malah berkembang. Mau matiin Ciro, nggak bisa juga. Atau misalkan mereka yakin bisa matiin 3 pemain sekaligus ya, Ciro, David Silva, sedangkan sama siapa Mark Lok. Oh itu mau bisa oke gitu, karena yang lain ya kan ini si Hodak ini punya stok banyak ya. Iya, nanti jadi saya pikir kalau misalkan mereka masih sestandar itu ya cara mikirnya matikan sini nggak akan bisa, karena kalau sekarang kita lihat Persib ini kemampuannya merata ya, merata nih, walaupun yang istimewa ada kayak David Silva sama Ciro istimewa, tapi ini merata. Jadi kalau misalkan beberapa pemain dimatikan, yang lain akan cepat menyadari malah berkembang saya pikir. Oke, yang ini dimatikan, tumbuh yang lain ya Kang Eka sebagai pemain. Oke nih, secara klasemen sekarang Persib lebih baik daripada Bali United.
apakah statistik ini berpengaruh nggak? Karena kemarin juga Bali sempat kedodoran di beberapa pertandingan, sementara Persib kan ngegas terus. Oke, gimana? Ya seperti tadi Mang Eko sampaikan bahwa ada beberapa pelatih mungkin setelah yang penting tuh masuk 4 besar aja. Dia nggak berpikir harus di atas, harus pertama, Gitu ya. klasemennya harus ke-4, harus ke-3. Justru mungkin ada juga yang orang jigana main pangizin ya. Iya Masuk benar. Sinang lah ditilu. Misalkan. Gitu Bang Gusdul. Oke, Mang Eko. Iya, itu benar Mang Gusdul. Jadi ketika diumumkan bahwa sistemnya seperti ini, itu pelatih tuh berstrategi gitu ya. Endurance nih. Jadi ketika posisi keempat aja udah cukup untuk berpeluang juara karena diadu lagi, ngapain harus ngabisin tenaga untuk posisi pertama gitu loh. Nah, kalau kasus Borneo itu beda. Mereka itu Jangan dulu bahas Borneo. Borneo nanti aja. ya. Ya, sekarang kita bahasnya Bali. Iya. Nah, yang Bali ini ya, itu kan nggak menunjukkan apa-apa sebetulnya ya. Peringkat 2, 3, 4 itu sama saja. Sama Nggak aja. menunjukkan apapun. Yang berpengaruh itu peringkat pertama karena prestis terus show kan. Oke. Karena show force bahwa aingnya unggul gitu kan. Oke. Nah, kalau 2, 3, 4 tuh nggak menunjukkan apa-apa saya pikir. Oke, berarti Sama aja. di semifinal ini bertarung aja di semifinal. Iya. Nggak usah mikirin yang di klasemen. klasemennya Klasemen, gitu. iya. Oke, dari kunci permainan nih nanti mungkin akan menjadi permainan yang sangat menarik karena Bali sama Persib itu penontonnya juga banyak. Terkadang bobotoh dilarang away, maksakin away kan. Denda. Pak Teddy denda siapkan 25 juta. Ya, seperti itu. Nah, kunci permainan dari kedua tim nih, misalkan dari Bali sama Persib, kira-kira menurut Kang Eka sebagai pelatih ya, lisensi apa sekarang? B. Oke. Ya. Eka. Kalau Bali kan ada si Evan Besa sama Rebat. Hmm. Itu 2 asing itu yang biasanya yang selalu merepotkan. Jadi kunci permainan Bali ada di 2 orang Ada itu. di situ. Oke, satu pesan nih untuk Bojan, matikan dia. Kalau dari Persib kira-kira siapa Kang Eka yang akan menonjol? Yang akan menonjol ya itu aja tuh 2 depan tuh. Da Silva sama Ciro. Oke. Itu. Mungkin ada instruksi khusus seperti tadi kata Kang Eka, matikan 2 pemain itu. Bisa jadi. Bisa jadi. Iya, bisa jadi. Oke, setuju kan Kang? Iya, matikan 2 pemain itu berarti kan ada konsekuensi nih ya, energi lebih ke sana, maka lini tengah yang berkembang. yang harus. Nah, dan dalam beberapa kali pertandingan, kalau misalkan yang depannya mati, terus belakang ini berkembang, biasanya pembedanya itu Ezra Walian biasanya Walian, ya, oke. biasanya. Jadi bukan nggak mungkin nanti yang jadi pembeda itu katakanlah cetak gol Ezra. Tapi Mang Gusdul, kalau di Bali percaya ke orang Persib mau menang. Persib mau Mau menang. menang. Oke, nanti Draw. kita tahan nanti itu. Oke, Kang Eka, Mang Eko, karena antusias dari Bobotoh itu selalu rame wae. Kita telepon dulu yang dari Bali. Oke. Nelpon sah? Kira Gugun, Gugun sah? Picking Bali. Oh. Halo, selamat sore Kang Gugun. Oke. Alhamdulillah Kang Gugun, kumaha kabarna sehat? Sehat, alhamdulillah Kang Estu. Oke. Oke, Kang Gugun, ini saya sudah dengan Mang Eko dan Kang Eka Ramdhani. Kang Gugun, bagaimana nih teman-teman di Bobotoh yang ada di Bali menghadapi pertandingan Bali melawan Persib di pertandingan semifinal pertama ini? Kira-kira Kang Gugun, antusiasnya? Kalau secara antusias sih besar ya, karena momennya kan momen semifinal. Kalau kita berpikir ke belakang kan kayak momen Deja Vu 2014 juga kan. Oke. Karena menggunakan sistem championship atau kayak semi turnamen gitu. Kalau di regular series itu kalah menang kan masih ada pertandingan lain kan untuk mengejar poin. Tapi kalau untuk semifinal kan ya sebisa mungkin mental harus menang di Bali itu ya tumbuh. Jangan seperti yang sudah-sudah yang mainnya ya kurang antusias atau kebingungan kalau setiap main di Bali. Oh, itu ya masalahnya. Matakna otong dibawa Ya, anak mungkin naon ke hotel. mindset pemain kalau ke Bali mungkin ada pertandingannya 100%. Nah, sisanya kan liburan. Nah, kalau bisa ya pertandingan aja dulu liburan. Oh, iya. Oke, Kang Gugun. Oke, mantap sekali. Terima kasih, nanti saya sampaikan ya sama para pemain, jangan liburan dulu gitu ya.
Main aja dulu. Boleh, Oke. boleh. Tong jarajan oleh-oleh heula. Tong jajan oleh-oleh. Oke, Kang Gugun, terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih kembali Kak. Ya, salam buat teman-teman Viking dan Bobotoh yang ada di Bali ya. Siap. Terima Oke, kasih. terima kasih Kang Gugun. Selamat sore. Ya, sore. Oke. Nah, seperti itu Kang Eka. Ya. Jadi cenah pemain teh mainnya 100% tapi lolobana hayangna liburan. Bener teh sih? Emang Saya gitu? tanya saya. Santai, oke. Oke nya. Main we mesti Ya. Gugun main di teknis. Oke. Pernah nggak Kang Eka yang seperti dikatakan ini Kang Gugun ini pemain tuh ke sana tapi ujung-ujungnya di lolobana mah liburan gitu. Enggak sih, enggak pernah, Kak. Enggak. Profesional. Profesional. Kang Eka aja mungkin yang enggak, yang lainnya Eta mah pemain-pemain no eta no. Eh? Banyak di Liga Hiji eta mah. Sudah hari ada bosen atuh mah ka Bali. Tong ka pemain di jadi supporter bosen ka Bali kan. Oh, bosan pisan. Oke, Mang Eko, Kang Eka ini sepertinya yang ditunggu-tunggu sama penonton di rumah dan di studio dan sealam dunia di acara ngoper ini mungkin lebih ke prediksi ini. Dengan pernak-pernik keunikannya nya hese meunangna kira-kira prediksinya siga kumaha ya sabaraha cekang Eka. Kalau saya prediksi Persib lolos dengan penaltian. Oke, Juga kalau pemain penaltian kan berarti di Bandung ketika Iya. ini. Ya. Ini yang ketika di Bali. Oh, ketika di Bali. Ya draw sarua. Draw. Mm-mm. Mang Eko? Iya, jadi prediksi menang, saya mau menang? nggak akan menang. Di Bali itu Persib jelas nggak akan menang. Nah, misalkan, tapi susah ya, tapi kalau misalkan Persib bisa menang, percayalah. Oke. Maka udah lolos pasti. Tapi kayak yang Pimplan nggak bisa menang itu draw apa Bisa nggak ele, bisa ele, bisa draw. Bisa jangan kan sama Draw. Ini mana hayang pisan ngomong aing ele. Draw. Hayang dibully, terus aing draw. Draw. Oke, Mang Eko draw. Draw. Kang Eka Draw. draw. Orang menang. Karena Bojan sudah mempersiapkan jauh-jauh hari ketika akan menghadapi Bali. Karena poin penting yang akan diraih menuju final itu adalah ketika away. Kalau nanti di home mah lomba balap. Jadi orang mah menang. Menang. Didinya kayak pas main di Bandung tong neror Bali United. Oh, mau terus serangan dari Kemarin meuli petasan loba keur naon eta? Eta mah ulang tahun. Oke, Kang Eka, Mang Eko. Oke, Bob, sebelum kita pamit akan ada kuis nih buat penonton di rumah. Silakan, Mei. Oke, Mei. Mang Eko sudah ngeprediksi, Kang Eka sudah, saya juga sudah. Ya. Kira-kira menurut Mei ini siapa prediksinya seperti apa pertandingan di away Persib? Menang. Menang? Menang dong. Berapa kosong? 2-1. Kemarin juga menang. 2-1. Cetak gol siapa nih, Mei? Aku tuh jadi berpaling ke Dadang Da Silva. Dadang Da Silva. Yang tadi Ciro jadi ke Dadang Da Terdadang Silva. dadang. Oke. Ada rencana mau ke Bali, Mei? Insya Allah ada lah ya. Oke. Alhamdulillah. Liburan bukan mau nonton. Kerjaan sih, Mang. Wih. Mantap. Alhamdulillah. Oke, Mei. Mang, aku tuh asa dari tadi teh di alung boyongkeun ka ditu ka dieu nya. Di naon? Di alung boyongkeun. Alun boyong teh naon? Dipeclengkeun. Mang Eka, Ya. aduh asa ke Mang Eka wae ya. Dari tadi manggilnya Mang, asa ada kelihatannya masih muda Arah lagi ya. Eka atuh Mas. Oh, Mas Eka. Mas Eko. Oh, karena Mas Eka dilihat-lihatnya suka main fun football. Iya. Iya, aku pengen Masih, tuh Mang. diajakin fun football kan suka karasep ya biasanya. Kameramen di kasep. Boleh lah. Mang Gesdel. Dari tadi teh ngegombal wae nggak apa-apa kali ya. Nggak apa-apa tuh, Mei. Mang Gesdel. Yuk. Tabur benih di deket Bata. Ade. Balik lagi nih sama si Neneng Fakta. Nah, Neneng Fakta punya pertanyaan nih buat penonton yang di rumah. Boleh. Ya, pertanyaannya itu gampang banget. Tahun berapa Persib terakhir juara di Liga Indonesia? Ya. Caranya, Mei. Caranya gampang banget. Penonton yang di rumah tinggal follow akunnya supermomen.id dan boboto.id. Nah, untuk jawab pertanyaannya kalian tinggal jawab di kolom komentarnya supermomen.id. Ya, dengan cara formatnya tuh nama spasi
kota spasi jawaban spasi. Jangan lupa juga pakai hashtag. Hashtagnya tuh Ngoper Bobotoh ID 2024 dan hashtag Supermomen. Hashtag Supermomen ini rasanya super. Pemenang kuis, Mei. Nah, pemenang kuisnya itu kalian bakal dibicarakan di tayangan Ngoper selanjutnya. Hadiahnya boleh tahu dong, Mei. Hadiahnya tuh kuis berupa voucher GoPay atau OVO, Mamang Eko. Ya, nah, Ke orang mah. oh iya lupa. Aku tuh tertarik terus ke Mamang Eko, jadi nggak bisa ke kamera ini gimana? Mamah lo, Mei. Oke, berapa, Mei? Iya, hadiahnya tuh Rp100.000 untuk 5 orang pemenang. Nah, untuk penonton yang kurang jelas nih, ada di bawah sini ya. Oh iya, untuk akunnya jangan lupa buka, jangan digembok karena nanti admin susah ngehubunginnya. Mantap. Oke, terima kasih Mei. Oke, Kang Eka, terima Siap, kasih Jamin, sudah Jamin. menemenin kita di acara Ngoper. Mang Eko, terima kasih. Mungkin di momen yang lain kita bisa ketemu lagi. Ya. Terima kasih Badag buat Icebox Studio, Jalan Rangga Malera nomor 8. Bisi kalian mau bikin podcast, photoshoot atau video klip, pokoknya mah datang aja ke Rangga Malera nomor 8. Nih, pusatnya Creative Space. Terima kasih juga buat supermomen.id. Super Top ini Rasanya super. Rasa penasaran membawa gue pada sebuah perjalanan yang pantas gue sebut petualangan. Buat gue, ini rasanya super.